Kalau kepemimpinan Sultan Rizka pada periode pertama didampingi seorang tokoh sebagai wakil Bupati Amrizal Datuk Raja Medan dan sukses, kita yakin dengan kepimpinan yang kedua ini yang diwakili oleh seorang tokoh juga, DP Datuk Labuan, tentu masyarakat berharap makin maju lagi, makin sukses lagi dari periode pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, kali ini kita coba berjalan-jalan ke suatu daerah di Sumatera sana. Di sana ada sebuah daerah yang punya nilai sejarah amat tinggi, di mana dahulunya dia merupakan pusat kerajaan Melayu, adalah Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat. Bupatinya seorang anak muda dan seorang raja. Dia merupakan raja dari kerajaan Kuoto Bosau. Dalam bahasa Indonesianya, kampung besar. Dialah Sultan Rizka, Tuanku Kerajaan SE. Bupati muda ini berhasil memasuki kepemimpinannya di Kabupaten Dharmasraya tersebut untuk periode kedua dari hasil pilkada serentak tahun 2020 baru lalu. Baru saja dia dilantik sebagai Bupati periode kedua beberapa hari lalu. Untuk periode pertama, dia telah berhasil sukses melewati periode pertama dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Sekarang dia telah memasuki periode kedua dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Anak seorang wali nagari yang lahir tanggal 27 Mei tahun 1989 di Solo ini terbilang sukses pada periode pertama lalu, dan bupati termuda untuk seluruh Indonesia pada periode pertama itu, Sultan Rizka, telah tampak memberikan perubahan kepada Kabupaten Dharmasraya selama 5 tahun terakhir ini. Satu hal yang sangat-sangat mendapat apresiasi dari masyarakat setempat, dia telah berhasil menyatukan dikotomi yang selama ini ada antara satu wilayah kecamatan dengan wilayah kecamatan lain, antara ibu Kabupaten Dharmasraya yaitu Pulau Punjung dengan daerah-daerah di sekelilingnya seperti Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Kota Baru,
dan yang lainnya sekarang bisa dipersatukan oleh Sultan Rizka, sehingga masyarakat sekarang merasa benar-benar telah berada dalam satu kabupaten yang kerukunan dan kedamaian di sana semakin tampak lebih elegan, lebih baik. Dan ini tentu menjadi cita-cita warga masyarakat Dharmasraya ke depan, agar Kabupaten Dharmasraya yang terbilang kaya tersebut bisa semakin hari semakin sejahtera, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin maju. Dan kalau kita perhatikan, dengan suksesnya kepemimpinan anak muda ini selama 5 tahun belakangan, telah mematahkan prasangka-prasangka selama ini yang mengatakan anak muda belum bisa memimpin, belum matang. Telah patah oleh kepemimpinan Sultan Rizka. Terbukti kepemimpinan anak muda tidak ada bedanya dengan kepemimpinan orang tua dari segi kematangan, dari segi wawasan, dari segi kemampuannya merangkul seluruh elemen masyarakat. Bahkan kalau kita perhatikan, seorang Sultan Rizka melampaui kematangan sebagian orang tua-tua yang banyak dikalahkan oleh emosionalnya, dikalahkan oleh egonya. Sultan Rizka tidak demikian. Dia lebih banyak sabar. Malah rakyatnya ketika beberapa waktu lalu sempat saya tanya, Bupati muda kami ini Pak, katanya, senyumnya benar-benar penuh persahabatan. Malah kita merasa dia tidak saja sebagai seorang bupati ketika bertemu dengan kita, tetapi malah terasa sebagai seorang anak. Tidak saja sebagai seorang anak, tetapi juga sebagai seorang kemenakan. Tidak saja malah sebagai seorang kemenakan, tetapi juga kita menganggapnya sebagai seorang adik, sebagai seorang kakak. Dan malah yang sulit tandingannya, dia pandai membawakan diri. Sehingga kami merasakan dia seorang raja yang penuh kewibawaan di tempat kami, di mata kami, dan di hadapan kami, kata masyarakat setempat. Pemerataan pembangunan selama Sultan Rizka memimpin Dharmasraya dirasakan oleh masyarakat setempat. Ini terbukti antara lain dengan berhasilnya rumah sakit daerah setempat yang telah bertahun-tahun terbengkalai, sekarang bisa dibangun kembali. Demikian juga di beberapa daerah lain, di kecamatan setempat. Jadi sekali lagi, ini membuktikan bahwa anak muda di negeri ini sekarang telah selayaknya kita percayakan untuk memimpin negeri ini. Mulai dari memimpin nagari atau desa, memimpin kecamatan sebagai seorang camat, memimpin kabupaten dan kota sebagai seorang bupati dan wali kota, memimpin provinsi seorang gubernur, bahkan nanti memimpin Indonesia sebagai seorang presiden. Mari kita serahkan kepada anak muda. Tidak ada yang perlu kita ragukan lagi. Oh anak muda, oh anak setengah tua. Tidak ada yang kita ragukan lagi. Yang penting dia bisa membawakan diri. Tidak sombong, tidak arogan, tidak mengkotak-kotakkan masyarakat, tidak membedakan antara satu etnis dengan etnis lain, tidak membedakan mana orang yang memilihnya, mana orang yang tidak memilihnya ketika berlangsung pemilihan. Dan mampu dia menjadi seorang negarawan. Tua sekalipun kalau dia tidak mampu menjadi seorang negarawan, hanya menjadi politisi tok, tidak ada artinya.
Biar dia muda, tapi mampu menjadi seorang negarawan ketika memimpin. Ayo ambil anak muda. Kalau orang tua mungkin ada yang kalau sudah umur 65 ke atas, umur 70 ke atas, karena negara kita negara sedang berkembang, mungkin saja yang tua-tua itu tidak bisa lagi malam-malam ke sana ke sini. Tidak bisa lagi pergi rapat jam 2 malam. Anak muda mungkin bisa. Gitu. Jadi sudah selayaknya bangsa ini berpedoman untuk menilai seorang tokoh, untuk menilai seorang yang akan jadi pemimpin, bukan lagi berdasarkan usia mudanya, usia tuanya, tetapi berdasarkan bagaimana dia benar-benar mampu memimpin. Benar-benar punya wawasan yang luas, benar-benar jauh dari arogansi kepimpinan, benar-benar seorang negarawan yang tidak hanya berpikir secara politis, yang tidak hanya berpikir untuk dirinya saja, yang tidak hanya berpikir untuk kelompoknya saja, yang tidak hanya berpikir untuk partainya saja. Ini yang berbahaya. Kalau dia menjadi seorang bupati, kalau dia menjadi seorang gubernur, wali kota, menjadi seorang presiden, kalau berpikir untuk kelompoknya saja, kalau berpikir untuk partainya saja, bahaya. Itu. Kembali kita kepada Bupati Dharmasraya. Dengan kepemimpinan Sultan Rizka, tentu 5 tahun ke depan, masyarakat Dharmasraya menginginkan Sultan Rizka semakin mampu menjadi seorang pemimpin yang mengayomi seluruh masyarakat. Itu. Dan masyarakat tentu menghendaki Bupati Dharmasraya yang muda ini tidak berubah setelannya kepada yang arah negatif ketika memimpin untuk kedua kali periode ini. Ini mungkin yang perlu juga kita berikan masukan kepada Bapak Bupati yang muda ini. Kadang-kadang orang memang di awal-awal memimpin baik-baik, tetapi ketika dia telah merasa kuat, berubah. Kita yakin Bupati Dharmasraya tidak akan demikian. Dan sebagaimana dikatakan oleh seorang masyarakat di sana, yang mungkin boleh dikatakan tokoh juga, Tamrin Datuk Kampung, dia katakan bahwa bupati muda ini, bupatinya ini, dari pantauannya di tengah-tengah masyarakat, memang menyenangkan bagi masyarakat. Seorang anak muda yang rendah hati, seorang anak muda yang jauh dari arogansi, seorang anak muda yang tidak mau memperlihatkan bahwa dia itu adalah bupati yang berkuasa, tapi selalu dia membawakan diri sebagai seorang bupati yang melayani. Ini kata Tamrin Datuk Kampung yang menurut penilaiannya pribadi sangat mengagumkan kepimpinan Sultan Rizka. Sulit mencari orang seperti itu, kata Tamrin Datuk Kampung, tetapi ditemukan pada diri Sultan Rizka. Namun, apakah ada di sana sini kekurangannya? Sebagai manusia kita yakin Bupati Sultan Rizka punya kelemahan. Namun demikian sebagai seorang manusia, yang penting dia menyadari ada kelemahannya, ada kekurangannya, dan selalu ingin memperbaiki diri. Dan tentu kepemimpinan Bupati Dharmasraya ini bisa menjadi teladan bagi para pemimpin lain. Seorang anak muda yang terbukti selama 5 tahun dia memimpin
benar-benar bisa membawakan diri sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang adik, sebagai seorang kakak, sebagai seorang raja, sebagai seorang pelayan masyarakat. Kabupaten Damastraya berada persis di perlintasan jalan raya lintas Sumatera antara Padang dan Jakarta. Kabupaten Damastraya memiliki penduduk sekitar 191.000 lebih, dengan luas wilayah 2.961,13 km persegi. Damastraya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sontosi Junjung yang dimekarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003. Daerahnya benar-benar strategis dan daerah ini kaya dengan kekayaan hasil hutan. Di sana banyak karet, di sana banyak perkebunan kelapa sawit, di sana luas persawahannya, di sana ada hasil tambang. Daerah yang kaya, daerah yang strategis. Tentu masyarakat di sana berharap 5 tahun ke depan ini bagaimana kepemimpinan Sultan Rizka bisa menggenjot lebih maju lagi Damastraya. Ini mungkin yang diingin oleh masyarakat. Bisa memeratakan lagi pembangunan ke seluruh pelosok Damastraya. Anak muda yang juga kader dari PDI Perjuangan ini diharapkan masyarakat setempat benar-benar akan menjadi pembawa kepada kemajuan lebih pesat lagi untuk Damastraya ke depan. Masyarakat tentu berharap Bupati Sultan Rizka 5 tahun ke depan ini bisa menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat, baik yang sifatnya negatif atau kritikan, maupun yang sifatnya positif ataupun pujian. Masyarakat tentu tidak berharap Bupati Sultan Rizka hanya menginginkan pujian saja, tidak menginginkan kritikan. Padahal kritikan kalau kita lihat jauh lebih penting dibandingkan pujian. Kritikan akan bisa merubah seseorang dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Sedangkan pujian terkadang merubah seseorang dari yang baik kepada yang tidak baik karena lupa diri akibat pujian. Makanya dikatakan orang sahabat yang paling baik, sahabat yang paling setia, sahabat sejati adalah sahabat yang bisa menyampaikan, mengemukakan kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan sahabatnya. Kalau kepemimpinan Sultan Rizka pada periode pertama didampingi seorang tokoh sebagai wakil Bupati Amrizal Datuk Raja Medan dan sukses, kita yakin dengan kepimpinan yang kedua ini yang diwakili oleh seorang tokoh juga, DP Datuk Labuan, tentu masyarakat berharap makin maju lagi, makin sukses lagi dari periode pertama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.